Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi teman kamu, sahabat baik kamu pastinya dari Pagar Kehidupan, Aryan Surya. Bagaimanapun keadaan kamu saat ini, saya selalu bahagia ya. Karena semakin lama semakin banyak orang yang tertolong oleh apa yang saya bagikan. Dan semakin lama semakin banyak juga orang-orang yang bisa memberikan hidupnya sebuah makna. Sehingga hidupnya pun bisa ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Nah sekarang saya awali dengan doa. Apapun yang kamu alami, saya doakan semoga bertambah baik, bertambah bahagia, dan semakin dekat dengan jalan keluar seandainya memang kamu sedang mengalami kebuntuan. Amin. Kali ini saya ingin sedikit curhat yang insya Allah dengan izin Allah bisa memberikan inspirasi buat kamu. Sebuah curhat teman-teman yang berhubungan dengan masalah prinsip hidup kamu. Kalau saya bicara soal prinsip teman-teman, saya kayaknya bahasanya cukup berat ya, karena nggak semua orang mengerti prinsip itu apa. Saya ganti kata prinsip itu menjadi sebuah pegangan. Nah, kalau kata pegangan kamu lebih nyantol ya di otak ya, dibandingkan kata prinsip tadi. Banyak sahabat Pagar Kehidupan yang bertanya kepada saya di bagian komentar YouTube teman-teman. Mereka menanyakan mengenai sebuah pertanyaan yang berhubungan tentang karir mereka, bahkan tujuan hidup mereka di dalam bekerja. Nah sekarang saya tanya sama kamu, apapun pekerjaan yang kamu hadapi saat ini, pernah nggak sih kamu ngerasa jenuh dan putus asa? Pernah juga nggak kamu ketika kamu punya cita-cita, tapi di tengah jalan kamu kayaknya udah mulai nggak semangat, udah mulai bosan, bahkan cenderung akhirnya menyerah gitu? Pernah? Kalau kamu menyerah dan itu sedang menjadi keluhan kamu, ini adalah video yang tepat buat kamu. Tolong dengarkan sampai habis dan pastinya tolong praktekkan ya. Ini sebenarnya juga terinspirasi teman-teman oleh diri saya sendiri. Jadi begini, saya juga sama seperti kamu. Saya juga manusia biasa sama seperti kamu, bahkan saya juga masih muda, mungkin sama seperti kamu yang masih muda, yang mana kita pasti punya gejolak ya, punya gejolak-gejolak yang membuat hidup kita naik dan turun. Nah teman-teman, kamu pernah gak sih mengalami sebuah keadaan di mana kamu ingin mencapai sebuah tujuan yang bagus dalam sebuah pekerjaan, tapi di tengah jalan ada cobaan-cobaan yang di luar dugaan kamu, yang membuat kamu menjadi patah semangat? Pernah nggak kamu mengalami hal itu? Kalau kamu pernah, saya pun juga pernah. Dan kabar buruknya, saya sering kali merasakan itu. Loh kok bisa mas bro? Ceritanya gimana? Begini, Pagar Kehidupan ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang saya buat untuk menolong banyak orang. Tapi percaya atau enggak teman-teman, tidak semua orang yang saya tolong itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang perlu ditolong. Saya juga sering kali sakit hati ketika saya sudah capek-capek membuat sebuah komunitas, ada saja orang-orang yang ingin meninggalkan komunitas hanya karena alasan-alasan yang mohon maaf konyol. Di situ saya sangat merasa kecewa, karena apa yang sudah saya capek-capek buat untuk menolong mereka, dengan begitu mudahnya bisa mereka ludahi dalam tanda kutip, hanya karena alasan ego mereka semata. Nah sekarang, kamu, ya benar, kamu yang sedang mendengarkan suara saya, kamu juga lagi kecewa ya sepertinya. Kamu kecewa dalam pekerjaan kamu karena kamu mungkin sampai detik ini kurang bisa dihargai atasan kamu. Kamu udah capek-capek kerja gitu ya, kamu punya cita-cita yang oke dalam pekerjaan kamu, tapi entah kenapa, mungkin atasan kamu dengan seenaknya menzolimi kamu sampai akhirnya pun kamu nyaris putus asa. Betul apa enggak? Nah bagi kamu yang berdagang, mungkin kamu yang dengerin saya sedang capek. Kenapa ya kok barang dagangan saya ada aja masalahnya. Sampai detik ini pun gue masih berusaha mas bro. Tapi kayaknya gue udah mau nyerah deh. Karena halangannya tuh datang bertubi-tubi. Sampai gue nyaris berhenti, nyaris putus asa. Kalau kamu merasakan itu, kamu sama seperti saya. Tapi bedanya, antara saya dan kamu, ada perbedaannya dari satu hal yang disebut pengobatan jiwa. Lah kok bisa disebut pengobatan jiwa, maksudnya gimana mas bro? Jadi gini, kalau kamu merasa putus asa teman-teman, putus asa itu sebenarnya adalah penyakit jiwa loh. Bener, putus asa kamu nih
sebenarnya adalah penyakit jiwa. Tidak semua penyakit jiwa itu harus seperti orang yang gak pakai baju di jalan. Enggak. Orang yang suka gak pakai baju di jalan itu udah terlalu parah. Tapi mereka sebenarnya juga pernah mengalami putus asa seperti kamu, hanya bedanya mereka tidak tahu pagar kehidupan, jadi mereka tidak ada yang mengobati. Kasihan mereka. Nah sekarang, oke, gue putus asa mas bro. Apa yang kira-kira bisa gue lakukan seandainya gue sedang putus asa dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah kehidupan yang gue jalani? Obatnya adalah begini. Dalam hidup ini teman-teman, sebuah hal itu saya bilang harus memiliki sebuah tujuan yang jelas. Kita ambil contoh dari pagar kehidupan. Saya tadi bilang di depan, ada sebuah saat di mana di dalam pekerjaan saya sebagai inspirator kehidupan saya merasa kecewa. Saya merasa kecewa ketika apa yang saya beri ternyata kurang bisa dihargai orang lain. Salah satunya mungkin ketika saya membuat sebuah komunitas di mana kamu bisa berbahagia di sana, ada aja orang-orang tertentu yang merasa kayaknya bisa meludahi apa yang saya berikan itu hanya karena alasan ego pribadi mereka. Coba kamu di posisi saya. Kamu sudah memberikan makanan-makanan yang enak, tiba-tiba makanan itu diludahi hanya karena alasan ego pribadi mereka. Bagaimana perasaan kamu? Kamu sakit hati? Itulah yang saya rasakan. Nah, cuman saya tiba-tiba berpikir, saya percaya betul bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak akan mungkin terjadi kalau tidak diizinkan Tuhan. Betul apa enggak? Iya kan? Kalau memang sesuatu hal diizinkan Tuhan, pasti ada hikmah yang tersimpan di balik kejadian tadi. Akhirnya saya berpikir, dan saya menemukan jawabannya. Jawabannya adalah sederhana. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak akan menjadi masalah kalau visi misi kita akan sebuah pekerjaan kita jelas. Sekali lagi saya bilang, segala sesuatu yang bikin kamu muak dalam pekerjaan kamu tidak akan berarti apa-apa buat kamu kalau visi misi tujuan pekerjaan kamu jelas. Yang membuat kamu lemah teman-teman ketika kamu menghadapi cobaan pada pekerjaan kamu itu karena kamu tidak mengerti apa sih visi misi pekerjaan kamu. Apa sih visi misi karir kamu? Apa sih visi misi dari hal yang sedang kamu tanam ini? Waduh mas bro, kalau visi misi itu apa sih? Nah sekarang saya jelaskan dulu ya. Apa itu visi dan apa itu misi supaya kamu bisa langsung mempraktekannya nanti dalam pekerjaan kamu. Jadi visi misi ini sebenarnya adalah begini. Tujuan kamu mengerjakan pekerjaan ini buat diri kamu dan orang lain itu apa? Sekali lagi ya, bahasa gampang dari visi misi. Tujuan kamu mengerjakan pekerjaan ini buat diri kamu dan orang lain itu apa? Itu namanya visi misi. Nah, ketika saya mengalami situasi yang membuat saya kecewa dan sakit hati tadi, saya berpikir, apa visi misi saya di pagar kehidupan? Apakah visi misi saya justru mengumpulkan sebanyak mungkin teman? Bukan. Apakah visi misi saya membuat orang menjadi menyukai saya dengan saya menjilat mereka? Bukan. Lantas apa visi misi saya? Saya berdiskusi dengan diri sendiri. Kemudian saya menemukannya. Visi misi saya dari pagar kehidupan adalah saya ingin menolong sebanyak mungkin orang dengan kecerdasan berbicara yang Tuhan berikan kepada saya. Itu visi misi saya. Dari situ akhirnya saya sadar teman-teman bahwa apa yang terjadi tidak penting. Yang penting adalah saya masih diizinkan Tuhan untuk menolong kamu semua dengan adanya materi-materi ini. Itu yang paling penting. Nah sekarang bagaimana dengan kamu? Kamu yang tadi sedang lelah menghadapi pekerjaan kamu. Kamu yang tadi sedang lelah menghadapi karir kamu. Saya tanya sama kamu, apa visi misi kamu dalam pekerjaan kamu? Apa tujuan pekerjaan yang kamu lakukan ini buat kamu dan orang lain itu apa? Kalau kamu tidak jelas, gak heran kalau kamu ngerasa putus asa. Karena semakin kamu tidak bisa menentukan visi misi kamu dalam bekerja, semakin juga kamu gampang untuk putus asa. Titik. Nah sekarang, prakteknya adalah sederhana. Saya akan ajarkan bagaimana caranya kamu bisa menemukan visi misi hidup kamu. Caranya begini.
Saya minta tolong sama kamu. Tolong kamu diskusi dengan diri kamu sendiri. Tanyakan baik-baik. Apakah pekerjaan yang kamu kerjakan ini benar-benar pekerjaan yang berasal dari hati kamu? Atau jangan-jangan pekerjaan yang kamu kerjakan saat ini hanyalah sebuah pekerjaan yang kamu kerjakan karena kamu tidak berani mengambil pilihan lain. Itu dulu. Tanyakan nomor satu, apakah ini pekerjaan yang berasal dari hati kamu? Kalau kamu menjawab, iya mas bro, ini pekerjaan yang bener-bener gua banget dari hati gua yang paling dalam. Bagus, berarti kamu nomor satu sudah lulus. Kalau jawaban kamu masih 50-50, masih setengah-setengah, gimana ya mas bro, gua ngerjain ini sebenarnya karena gua gak berani ngambil pilihan lain. Gua takut gagal, gua takut nanti gak berhasil, atau gua nanti takut tidak bisa dihargai orang lain mas bro, kalau gua mengikuti suara hati gua dalam bekerja. Kalau kamu memang itu jawabannya, kamu berarti nomor satu belum lulus. Kerjakan dulu pekerjaan yang sesuai dengan hati kamu. Itu syarat utama menentukan visi misi kamu. Cari, temukan, dan kerjakan. Yang nomor dua, setelah kamu sudah mengerjakan hal yang sesuai dengan hati kamu tanyakan dulu. Apa yang gue lakukan melalui pekerjaan ini yang bisa berguna buat gue dan orang lain? Sekali lagi ya, nomor dua. Kamu tanyakan dulu, apa yang bisa gue lakukan melalui pekerjaan ini yang bisa membuat gue menolong diri gue sendiri dan orang lain? Jadi selama ini mungkin kamu hanya berpikir, tolongin gue, tolongin gue, tolongin gue, tolongin gue. Gaji gue, komisi gue, gaji gue. Itu gak akan bisa membuat kamu bahagia. Pikirin, pekerjaan apa yang sesuai dengan hati lu dan juga menolong sebanyak mungkin orang di luar sana. Jadi intinya, kamu tidak membohongi diri sendiri di sini nomor satu. Yang kedua, kamu juga melatih diri kamu menggunakan pekerjaan yang kamu sukai tadi untuk bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Apakah cuma dua itu mas bro? Tidak. Yang nomor tiga, supaya kamu bisa menentukan visi misi yang jelas dalam pekerjaan kamu tanyakan dengan keras kepada diri kamu sendiri. Apa tujuan akhir dari pekerjaan gua ini? Tanyakan, apa tujuan akhir dari pekerjaan gua ini? Maksud tujuan akhir itu apa mas bro? Maksudnya tujuan akhir itu gini loh. Ketika kamu menentukan sebuah pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan, kamu bisa menemukan visi dan misi dari pekerjaan itu kalau kamu tahu pekerjaan ini nanti akhirnya gue pengen seperti apa sih. Misalnya kamu sekarang seorang agen properti. Seorang agen properti itu harus punya visi misi yang jelas tentang karirnya sendiri. Contohnya, lu pengen menjadi seorang agen properti yang akhirnya bisa bikin perusahaan sendiri yang berguna bagi lu dan banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Itu namanya tujuan akhir. Semakin kamu bisa menemukan tujuan akhir dari pekerjaan kamu dengan jelas, itu namanya visi dan misi. Nah, bagaimana dengan saya? Apa tujuan akhir dari saya untuk pagar kehidupan? Saya akan menjawab, saya ingin berjalan-jalan ke seluruh dunia, menolong sebanyak mungkin orang, termasuk terutama orang Indonesia, supaya orang Indonesia menjadi jauh lebih pintar, menjadi jauh lebih maju dari sebelum adanya saya. Itu tujuan akhir saya. Ya, entah bisa melalui sekolah pagar kehidupan, entah mungkin bisa melalui yayasan pagar kehidupan, tapi saya sudah tahu betul kemana arah tujuan saya, dan itu tujuan akhir saya. Mencerdaskan bangsa dengan nama pagar kehidupan. Itu tujuan saya. Nah, bagaimana dengan kamu? Kalau di sini saya berapi-api bisa menentukan tujuan akhir saya, kenapa kamu tidak bisa? Jawabannya bukan kamu tidak bisa, tapi kamu tidak berani dan tidak mau. Lantas saya tanya kepada kamu, kalau kamu tidak berani dan tidak mau, kamu mau menunggu sampai kapan? Kamu mau menunggu sampai kapan kamu rela diinjek-injek orang lain hanya karena kamu tidak berani melawan diri kamu sendiri? Mau sampai kapan? Iya mas bro, tapi saya tidak butuh kata tapi kamu. Yang saya butuhkan, temukan 3 hal tadi. Temukan 3 hal tadi supaya kamu bisa menemukan visi misi dari pekerjaan kamu, supaya kamu bisa menemukan visi misi hidup kamu, supaya kamu menjadi orang yang jelas arah tujuan hidup kamu mau kemana. Kamu sudah lelah diinjak-injak orang, kamu sudah lelah tidak dihargai orang, bahkan kamu sudah lelah tidak tahu kemana arah tujuan kamu. Ikuti cara saya tadi.
tidak akan ada satupun orang yang bisa menyakiti kamu, tidak akan ada satupun orang yang bisa menghentikan kamu kalau kamu memiliki visi misi hidup yang jelas seperti saya tadi. Lakukan itu semua dan lihat hasilnya. Masih ada saya, sahabat kamu, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.